Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Bimatri Pamungkas dari kelas 10 TO1. Akan mempresentasikan hasil tugas saya. Judul Pohon Keramat, pembuat Yusr Ismail. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan menggidik, hanya membayangkan keangkerannya. Mereka dari nenek-nenek sampai anak-anak hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Saat pendudukan Belanda di kampung saya, ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Tentu saja tokoh ini menjadi incaran Belanda untuk ditangkap dan dipenjarakan. Jaya Sakti lari dari kampung ke Gunung Beser dan bersembunyi agar Belanda tidak menimpakan kemarahan pada masyarakat kampungnya. Tahun-tahun pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang mengepung Gunung Beser, tetapi Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Pasukan Belanda dengan dipandu centeng-centeng Demang pernah melacak Jaya Sakti ke dalam gunung. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Kata orang-orang pintar, Jaya Sakti bersemedi dan tubuhnya menjadi pohon harum yang baunya dibawa angin ke sekitar gunung. Karena cerita itu dipercaya kebenarannya, tidak seorang pun penduduk berani masuk ke kelebaran Gunung Beser. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan Mbah Jaya Sakti. Selain itu, konon mereka takut masuk ke dalam gunung karena dahulu ada beberapa orang mencari kayu bakar nekat masuk ke dalam. Akan tetapi dia bernasib seperti pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang itu, tidak bisa kembali. Siapapun akan berhati-hati bila berhubungan dengan Gunung Beser. Para pencari kayu bakar dan pencabit rumput hanya berani sampai ke kaki gunung. Tema utama cerita ini adalah penghormatan terhadap perjuangan tokoh lokal dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal gaib atau keramat. Alur yang digunakan adalah alur maju. Tokoh dan penokohan: Mbah Jaya Sakti, tokoh pejuang yang sakti, gigih melawan Belanda sendirian dan dihormati oleh masyarakat. Penduduk kampung digambarkan sebagai masyarakat yang percaya takhayul atau legenda. Penakut pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang digambarkan sebagai pihak antagonis dan yang kejam dan bernasib tragis saat mencoba masuk gunung. Latar atau setting: tempat kampung di sebelah barat Gunung Beser atau Bukit Beser. Waktu: saat pendudukan Belanda dan masa kini, sejak dulu sampai sekarang. Suasana: angker, misterius, dan penuh ketegangan. Sudut pandang: cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, serba tahu atau pengamat. Amanat: pesan yang ingin disampaikan adalah pentingnya menghargai sejarah dan perjuangan para pahlawan, beserta kearifan lokal dalam menjaga lingkungan atau tempat yang dianggap sakral. Nilai sejarah: adanya tokoh pejuang Jaya Sakti yang melawan penjajahan Belanda menunjukkan nilai sejarah dan semangat patriotisme. Nilai budaya atau kepercayaan masyarakat terhadap keangkeran gunung dan legenda pohon harum Jaya Sakti adalah cerminan budaya dan tradisi lisan yang masih hidup. Nilai moral: adanya sikap menghormati perjuangan Mbah Jaya Sakti oleh penduduk kampung menunjukkan nilai moral dalam menghargai jasa pahlawan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata atau kata-kata yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.